Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramana Sipawijaya. Nama saya Dimas Septiana Yusuf. Nama saya Yoga Setiano Pansa. Kami di sini akan menjelaskan tentang loop testing. Di sini saya akan menjelaskan tentang loop testing. Untuk memahami loop testing, kita juga perlu memahami apa itu arti loop. Loop adalah struktur atau rangkaian, bisa dibilang juga proses, yang akhirnya terhubung ke proposal awal. Dalam hal pemrograman komputer, loop adalah urutan instruksi yang terus-menerus diulang sampai kondisi yang ditentukan sudah tercapai. Apa itu loop testing? Pengujian ini yang wajib dilakukan untuk menguji berbagai perulangan atau looping yang ada dalam pemrograman, seperti do, while, for, dan while. Dalam pengujian ini, kamu juga dapat memeriksa kondisi dari perulangan, apakah sudah berjalan dengan benar, apakah tidak. Loop testing digunakan untuk memvalidasi semua loop dalam suatu program. Validasi loop memerlukan hal berikut. 1. Memperbaiki looping yang tidak terbatas. 2. Mengukur kinerja looping. 3. Mengidentifikasi masalah inisialisasi loop. Yang keempat, menentukan variabel yang tidak diinisialisasi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pengujian loop. Yang pertama, mengungkapkan masalah inisialisasi. Jika ada masalah tepat di awal loop yang mencegah algoritma berjalan dengan sendirinya, maka masalah tersebut akan dibawa keluar. Yang kedua, variabel yang tidak diinisialisasi terungkap selama menjalankan loop. Variabel yang tetap tidak tersentuh atau diinisialisasi menjadi yang terdepan. Dengan cara ini, tindakan korektif dapat dimulai untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengungkapkan hambatan kinerja. Jika semua tugas macet atau berbasis pada titik tertentu dalam lingkaran, maka masalah kinerja yang signifikan juga akan terungkap. Yang keempat, pengulangan loop terungkap. Jika loop berjalan berulang kali tanpa akhir yang terlihat dan menyebabkan masalah, maka masalah kinerja kritis seperti itu terungkap tepat waktu. Selain itu, titik masalah yang tepat akan ditunjukkan secara tepat waktu dan mencegah masalah terkait lainnya muncul di masa mendatang. Ini ada kekurangannya. Yang pertama, hanya berguna untuk deteksi bug perangkat lunak tingkat rendah. Yang kedua, dalam perangkat lunak tingkat tinggi, deteksi bug melalui pengujian loop tidak berguna. Batasan loop testing. Keterbatasan pengujian loop, adanya cacat loop paling sering terlihat pada aplikasi yang kurang kompleks codingannya. Masalah yang ditemukan selama pengujian loop tidak terlalu halus. Banyak kelemahan yang mungkin ditemukan oleh sistem operasi, mengakibatkan pelanggaran batas memori, kesalahan penunjuk yang terdeteksi, dan masalah lainnya. Pengujian loop. Cara melakukan pengujian loop. Langkah demi langkah itu harus diverifikasi pada 3 tahap berbeda saat menguji loop. Tahap yang pertama yaitu saat loop diaktifkan. Tahap yang kedua yaitu selama eksekusi loop. Tahap yang ketiga ketika loop dibiarkan sampai selesai. Di sini saya akan memaparkan tentang tipe-tipe dari loop testing. Loop testing tersendiri memiliki 4 tipe, yaitu tipe yang pertama adalah simple loop, yang kedua nested loop, yang ketiga concatenated loop, yang keempat unstructured loop. Tipe yang pertama adalah simple loop. Simple loop testing adalah jenis pengujian yang dilakukan dalam satu putaran. Sebuah simple loop pada dasarnya adalah for, while, atau do while, di mana kondisi ditentukan dan loop berjalan
dan berakhir berdasarkan apakah kondisinya benar atau tidak. Pengujian semacam ini digunakan untuk menentukan apakah keadaan loop cukup untuk mengakhiri loop pada titik waktu tertentu. Simple loop di mana n adalah jumlah maksimum yang diizinkan melewati loop. Kemudian adanya lewati loop sepenuhnya, lalu hanya satu melewati loop. Selanjutnya kedua pergi melalui loop. Kemudian X melewati loop di mana X lebih kecil daripada N. N plus 1 dan N min 1 melewati loop. Ini adalah contohnya. Dan ini adalah gambaran dari contoh kedua, ada nested loop. Pengujian dilakukan dalam nested loop yang dikenal sebagai pengujian loop bersarang. Nested loop pada dasarnya adalah satu loop di dalam loop lainnya. Dalam nested loop mungkin ada jumlah loop yang terbatas di dalam satu loop dan di sana sarang tersebut dibuat. Itu bisa salah satu dari 3 loop, yaitu for, while, atau do while. Nested loop dimulai dengan inner loop dan mengatur semua loop lainnya ke nilai minimum, kemudian melakukan tes simple loop pada inner loop, lalu menjalankan semua sampai semua loop teruji. Ini adalah contoh dari nested loop dan kemudian ini adalah gambaran dari psikode yang ada di nested loop ini. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe dari loop testing. Yang ketiga ada concatenated loop atau loop bersambung. Pengujian yang dilakukan dalam concatenated loop dikenal sebagai pengujian loop gabungan. Concatenated loop adalah loop setelah loop. Ini adalah serangkaian loop. Perbedaan antara nested dan concatenated loop adalah bahwa dalam nested loop berada di dalam loop, tetapi di sini loop berada setelah loop. Concatenated loop. Jika loop itu tunggal, lakukan tes loop yang tidak rumit. Kemudian jika salah satu loop bergantung pada loop lain, maka coba nested loop. Ini contoh codingan untuk nested loop dan ini adalah gambaran concatenated loop. Dan tipe yang keempat adalah unstructured loop. Pengujian yang dilakukan dalam unstructured loop dikenal sebagai pengujian loop tidak terstruktur. Unstructured loop adalah kombinasi dari nested loop dan concatenated loop. Pada dasarnya, unstructured loop adalah kelompok loop yang tidak berurutan. Unstructured loop, daripada menguji, lebih baik melakukan desain ulang hingga memiliki struktur yang tepat. Ini adalah contoh unstructured loop dan ini adalah gambaran unstructured loop. Jadi kesimpulannya yaitu karena semua jenis loop ini harus menjalani berbagai jenis pengujian, mereka tidak dapat diuji dengan cara yang sama. Dan karenanya menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi setiap jenis dengan benar. Setiap kesalahan dalam mengidentifikasi akan tercermin dalam bentuk perangkat lunak yang memiliki masalah kinerja atau fungsionalitas. Pengujian dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan dengan bermain-main. Ketika menggunakan loop testing, kita harus ingat betapa pentingnya membuat perangkat lunak berjalan dengan lancar. Uji kelayakan dan kompetensi saat menjalankan pengujian ini akan membuat perangkat lunak yang jauh lebih cocok.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.